biasa. Ya, kita masuk ya. Hari ini kita membahas Indonesia bangsa yang rasis. Ngeri ya, serius ngeri. Ya, selama di Eropa, ya saya itu merasa benar-benar diterima ya. Semua welcome. Orang pribumi Eropa itu semua welcome sama kita ya. Kita ditolong, dibantu semua ya. Kita dibantu, ditolong sama orang-orang Eropa ini demikian rupa ya. Dan saya melihat bagaimana orang-orang Eropa ini malah dirasisin sama orang-orang Timur Tengah loh, sama orang-orang Arab ini loh. Bilang kafir segala macam ya. Sampai saya melongo, lu ngapain kamu kesini-sini kalau begitu? Sayanya yang nggak terima jadinya kan. Kurang ajar ini. Sayanya jadi nggak terima. Karena saya merasa mereka ini baik sama saya kok. Kok kamu berani bilang mereka itu orang kafir, tidak baik? Kalau tidak baik, kenapa kamu ke sini? Lalu mereka jawab, loh itu si Merkel itu sandiwara semua itu. Dia bilang, drama. Dia bilang, gundulmu peang drama. Lah kamu tiap bulan makan drama. Kamu makan apa enggak tiap bulan di sini? Dikasih 300 euro, keluargamu ada 7. Berarti kamu tiap bulan terima 2.100 euro. Itu drama kamu, drama gundulmu peang. Makan apa kamu coba di tiap hari di sini? Makan drama. Kamu terima uang itu bukan drama, itu terimanya uang kamu terima beneran kok. Nah, kalau kamu nggak seneng, kamu nggak usah di sini. Kan begitu kan? Kenapa kamu nggak seneng, kamu larinya ke sini? Kenapa kamu nggak lari ke Arab saja sana? Karena nggak diterima di sana di Arab. Nah, iya, karena nggak diterima. Makanya kamu larinya ke sini. Orang kafir yang mau terima kamu. Siapa yang mau terima kamu? Orang kafir. Drama. Nah, ini kita balik lagi. Kemarin kita baru panas ya. Si siapa itu Putri Papua itu ya namanya. Wah, kita share screen aja ya. Biar heboh ya. Share screen. Belum masuk sebentar. Wah, itu ngeri ya. Manggil-manggil, "Hei Cina, Cina." Wah, saya kaget tuh. Cina kurang ajar nih Cina. Ternyata dia bukan orang Papua asli ya. Kalau orang Papua asli sama Cina mah baik-baik saja, malah bahagia mereka sama Cina. Orang Manado mana ada yang anti Cina. Orang Dayak mana ada yang anti Cina. Orang Batak mana ada yang anti Cina. Heran, makanya saya juga bingung loh. Kalau orang Kristen mah nggak ada yang anti sama Cina ya. Kenapa ya orang Kristen nggak ada yang anti sama Cina ya? Baik-baik saja sama Cina, sama kafir. Kenapa? Nah, pertanyaannya, karena kita di dalam kekristenan diajarin. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning, hijau. Itu lampu merah itu. Bukan. Itu traffic light. Ketawa jahat. Bukan merah, kuning, hijau, Pak Putih. Ngawur di Pak Putih. Itu traffic light, Pak. Aduh. Tapi ini serem ya, coba lihat Pak Putih datengin orang Cina coba. Datengin orang Cina ini Pak Putih ini. Temennya orang Cina ini Pak Putih. Wong Aceh. Wong Aceh loh. Karena sudah di dalam Tuhan. Ya Pak Putih ya. Sampai ketawa terbahak-bahak, ketawa jahat. Aduh. Tapi memang aneh ya. Kenapa kalau sudah di dalam Tuhan, kita itu nggak rasis lagi ya. Kenapa kalau orang sudah di dalam Tuhan Yesus itu orang nggak rasis? Karena diajarin di sekolah minggu itu diajarin. Itu saudaramu. Itu orang Islam juga saudaramu. Itu orang Buddha saudaramu. Di sekolah minggu itu diajarin ya. Boleh saya buka sedikit Pak? Boleh Pak Putih. Pak Putih itu megang handphonenya mungkin salah Pak. Karena kadang-kadang suaranya keras, bagus. Kadang-kadang suaranya ketutup. Oke. Jadi begini. Kenapa orang suka marah sama orang Tionghoa Pak? Sebenarnya terutama orang Tionghoa yang sudah Kristen ya. Sementara kalau orang Tionghoa yang masih Buddhis mereka tidak peduli Pak. Karena begini Pak, supaya digenapi firman Tuhan, saat Tuhan memerintahkan iblis itu masuk ke babi-babi itu Pak. Apa ini maksudnya nih? Jadi mereka tahu iblis yang ada di dalam mereka itu satu saat masuk ke babi-babi, Pak. jadi mereka tahu nanti pasti masuk ke jurang dibunuh. Makanya sebenarnya Pak, dalam banyak hal ya, kalau ada orang kesurupan Pak, sebenarnya saya sudah lakoni beberapa kali Pak. Hanya dalam nama Yesus kasih aja darah babi Pak.
melengking kabur, Pak. Yang kedua dikasih makan babi. Wah, minta nambah deh, Pak. Kasih makan babi, jadinya iblisnya masuk ke babi, babinya dibuang ke jamban kan. Jadi kalau lagi ke pesantren-pesantren kan itu sering, di pesantren-pesantren kan sering banyak orang kesurupan itu kan. Nah, itu kasih makan babi itu. Ini sembuh itu. Ada. Nambah, Pak. Suaranya hilang lagi, Pak Putih, dilepas. Iya, oke lah. Iya, luar biasa ya. Jadi memang apa ya namanya ya? Kenapa sih mesti suatu ketika teman saya cerita ya, yang tinggal di camp ya, dia tinggal sama orang Syria yang beragama Islam. Sampai jijik, sampai ketakutan loh dia loh. Ketika lagi motong babi itu sampai histeris dia gitu, sampai manggil-manggil suaminya katanya. Ya, sampai manggil-manggil suaminya gara-gara dia ngeliat tetangganya yang itu motong-motong babi itu loh, motong-motong daging babi, histeris dia. Nanti kita lurus saja, ada minum kopi yang enak. Cuman yang luar biasa sekali, akhirnya mereka kulkasnya barengan, lemari esnya. Pokoknya kalau di Jerman di Belanda ini banyak cerita ya. Ini orang Irak, orang Iran, mereka bunuh-bunuhan di kampungnya, orang Yazidi itu mereka bunuh-bunuhan sama orang-orang Irak gitu ya. Di sini mereka sharing kamar. Satu kamar berdua, satu orang Irak, satu orang Iran. Nanti orang Iraknya jelek-jelekin orang Irannya jelek-jelekin orang Iran. Tapi kalau di kamar mereka ngobrol-ngobrol bareng-bareng, ketawa-ketawa bareng. Jadi kalau di luar mereka saling tusuk ya. Kalau di dalam mereka ketawa-tawa bareng, mau nggak mau. Nah, terus mereka sharing lemari es di sini. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Ini banyak cita-cita lucu. Mau nggak mau di Eropa ini kalian harus bersatu. Ya kalau enggak kamu sekamar, kamu enggak rukun. Bahkan mereka nyedot sisa bareng-bareng. Sisa itu ya, yang pakai pipa panjang itu ya. Mereka nyedot sisa bareng-bareng. Rasain loh di sini mereka dipaksa rukun kan. Ya mau nggak mau. Kalau kamu nggak bisa rukun, akhirnya dikasih perang di paksa rukun di sini. Di sini enggak yang makan babi, nggak makan babi. Kalau tinggal di camp ya lemari esnya barengan. Pusing mereka. Nah, hebat ya. Makanya saya bilang, kenapa ya? Kenapa di Eropa, kalau di Amerika rasis itu dari kelas bawah ya. Dan itu kalau Anda lapor langsung masuk penjara itu kalau rasisme begitu. Kalau di Indonesia ada bilangin misalnya nih, tiba-tiba lagi jalan saya bilang, "Cina kau." Tiba dilaporin, belum tentu diproses loh. Nah, ini kita mau coba aja nih Damari apa Galarua kita coba laporin si Refli Harun, si Putri Kecantikan, sengaja coba pengen tahu ini rasis begitu. Sebentar, saya lagi mau upload videonya, saya lupa saya upload itu videonya ya. Videonya lupa saya upload ini. Nah, bentar nih, ini kirimannya dari Pak Raja Uti nih. Mana tadi? Bentar ya. Nah, itu lucu ya, tentang rasisme ini kenapa nggak bertobat kita ya orang-orang Indonesia ini. Padahal orang Indonesia ini kalau tidak ada Belanda ya nggak bersatu. Kalau nggak ada orang Batak ya nggak bersatu. Kalau nggak ada orang Irian, kalau nggak ada Papua ya kere. Tetapi kenapa? Terutama kalau saya bilang langsung terang-terangan ya, kalau sudah orang Jawa Islam. Wah, Pak, ini stereotip Pak. Bapak juga, nah, itulah. Saya nuduh nggak boleh, tapi orang nuduh saya kan Cina kau. Nah, kan saya bilang, tapi pengalaman saya kalau udah Jawa Islam, wah dia rasis sekali ya. Kecuali Islamnya itu Islam yang sudah kejawen, malah baik biasanya. Kalau Islamnya sudah kejawen atau Sunda Wiwitan atau apa gitu ya, mereka baik loh, lucu ya. Atau abangan lah, Islamnya abangan begitu ya. Malah mereka baik loh. Tetangga-tetangga saya dulu yang abangan Islamnya itu baik. Tapi kalau Islamnya ketak gitu, wah pokoknya. Karena aslinya orang Jawa itu tidak rasis loh. Dari mana rasisnya itu?
aslinya orang Jawa itu nggak rasis loh. Kalau orang Jawa itu yang masih kejawen, dia Islam tapi kejawen gitu ya, atau dia pengikut apa Pambudi apa segala macam aliran-aliran yang aneh-aneh itu, mereka itu nggak rasis. Mereka itu biasanya lebih terbuka dan lebih menerima. Nah, bahkan beberapa pengajaran-pengajaran agama Jawa, kepercayaan Jawa itu, ya yang mereka bisa menerima. Nah, ini orangnya masih belum mau ya, orangnya masih belum mau tampil di YouTube soalnya. Tak suruh ngajar. Itu ternyata budaya Jawa, budaya Dayak, budaya Kalimantan itu ya, budaya Batak semua itu dari Cina. Ini dari Cina, dia tunjukkan satu-satu. Saya ketawa-tawa, saya suka ketawa-tawa kalau dia lagi saya baca WhatsApp-nya ya. Karena ya benar, saya juga ngerti itu benar. Cuman maksud ini vulgar banget ya, ceritanya dengan vulgar begitu ya, karena beliau ceritanya vulgar, jadi saya ketawa kan. Ini kok bisa tahu aja gitu ya, bisa tahu aja. Iya, karena kan kita kan memang dari Yunan kan, kita kan dari Cina. Anda semua kan dari Cina yang orang-orang Indonesia ini. Dataran besarnya, the mainland-nya itu kan dari Cina. Lihat orang Vietnam, orang Kamboja, orang Laos, orang Burma. Mainland-nya kan dari Cina. Ya kan? Mainland-nya, tanah besarnya itu. Mau nggak mau nggak terima. Nah, makanya yang herannya dirasisin orang Cina terus gitu ya. Yang dirasisin orang Cina, kenapa nggak orang Arab? Padahal kalau punya hitung, orang Arab dengan orang Cina, kontribusinya kemarin kan udah pernah kita bahas, kontribusi orang Arab di Indonesia ini cuma kebodohan dan apa? Sperma. Ya kan? Hanya sperma dan kebodohan. Tapi kontribusinya orang-orang Cina, wah itu luar biasa sekali. Perekonomian, budaya. Ya kan? Budaya, perekonomian itu semua dari budaya Arab di Indonesia. Oh ya malah kacau. Anda jadi budaya Cina masuk Indonesia, dia ngeblend dengan budaya lokal. Ngeblend loh, dia jadi satu loh. Makanya oma saya masih pakai kebaya. Oma saya itu pakai kebaya loh. Nah, padahal orang Cina. Ya. Omanya Anies Baswedan pakai kebaya nggak ya? Saya nggak tahu dah itu. Saya nggak pernah tahu itu. Pakai kebaya apa pakai ini ya? Cadar, Pak. Cadar ya. Nah, itu tadi masih Arab kan. Oma saya yang Cina pakai kebaya loh. Karena apa? Itu budaya Jawa. Omanya Anies Baswedan ngomong Sunda nggak ya? Saya nggak tahu dah itu. Mereka tinggal di Jakarta ya. Kalau oma saya ngomong Jawa medok loh. Ngomong Jawanya medok, malah nggak bisa bahasa Indonesia. Ngomong Jawa medok. Ya kan? Nah, kalau oma saya yang dari papi ngomongnya bahasa Belanda ya, Holland Spreken. Ngomongnya bahasa Belanda kalau oma dari papi, memang pendidikan Belanda kan soalnya kan. Tapi oma opa saya yang dari mami itu ngomongnya Jawa medok loh. Medok banget. Dan mereka pakai kebaya. Ya pakai ini. Opa saya pakai sarung. Opa saya pakai sarung mana-mana. Waduh, pokoknya kalau ngeliat opa saya itu Jawa banget. Ya. Jadi namanya pun nama Jawa loh. Ya, nama keluarga dari opa oma nama Jawa. Anies Baswedan namanya nama Arab semua. Itu pertanyaan baru kan. Nama Cina diganti dengan nama Jawa, yang nama Arab diganti nggak? Enggak lah. Mana ada. Nah, itu sebetulnya kan kita harus kritis yang begitu. Kenapa hanya orang Cina? Padahal kontribusinya orang Cina itu luar biasa di Indonesia. Mana ada yang orang Arab yang mengharumkan nama Indonesia? Coba sebut satu saja orang Arab yang mengharumkan nama Indonesia. Orang Cina banyak. Kalau orang Arab adanya itu mengharumkan itu tempe. Ramuan tempe. Ramuan tempe supaya harum. Kalau ini nggak ada lah. Orang Arab mengharumkan apa coba? Anies Baswedan rusak, Habib Rizik buronan. Bingung mana coba orang Arab yang mengharumkan nama Indonesia. Kalau orang Cina mengharumkan nama Indonesia banyak lah. Tapi kenapa orang Cina ini yang selalu dipojokkan ya? Bahkan Ahok aja terkenal seluruh dunia, orang Cina lagi. Ya kan? Dan itu mengharumkan nama Indonesia, gubernur yang jujur. Mana ada gubernur Arab yang jujur? Belum ada lah.
ya kan? Adanya, wah, oh ada Pak orang Arab terkenal Pak Anies Baswedan sampai ke Turki Pak. Iya, saking gobloknya terkenal gitu loh. Ahok terkenal saking pinternya. Anies Baswedan terkenal seluruh dunia saking gobloknya. Jadi bully-bulian. Bingung lah, bingung saya, bingung. Oke, kita dengarkan dulu nih ya video rasisnya nih ya. Soekarno-Hatta turun dari pesawat jalan ke pengambilan bagasi itu bau rokok banget. Tolong banget diperhatikan dong. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit ke Indonesia. Cina-Cina. Wahahu. Ulangi lagi ya. Soekarno-Hatta turun dari pesawat jalan ke pengambilan bagasi itu bau rokok banget. Tolong banget diperhatikan dong. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit ke Indonesia. Cina-Cina. Wahahu. Wah, serem ya. Serem ya. Paul, Ya. ini kalau mesti bikin surat ini, orang ini di skip aja dari peserta karena rasialis. Nggak boleh diikuti itu, kurang ajar itu. Iya, nah itu mempermalukan orang Indonesia sebetulnya. Masa kayak gitu diterima menjadi peserta. Ini juga sama nih Refli Harun nih, hati-hati dengan orang Ini Cina, bukan orangnya manusia. tidak beragama. Ini kan dulu kita mau permasalahkan ini kan. Ya. Hati-hati Refli orang Harun ini Cina, teroris, orangnya Pak. tidak beragama. Ini kan sebenarnya pernyataan yang tendensius ya kan dari ya kan. Emang Refli Harun ini beragama? Apakah hidupnya benar? Nah, belum tentu lebih baik daripada orang Cina loh. Sumbangsi Refli Harun buat Indonesia apa? Kalau orang Cina malah rusak. Makanya Support pertanyaannya teroris sumbangsi ya, orang. Pak. Iya, Harun sumbangsinya tuh Anies support Baswedan teroris. apa buat Indonesia? Saya sumbangsinya jelas. Ya kan? Nah, kalau saya Cina, sumbangsinya jelas. Anies Baswedan nggak jelas. Ahok jelas sumbangsinya. Sangat jelas. Nah sekarang sumbangsinya Refli Harun apa? Sumbangsinya Anies Baswedan apa? Sumbangsinya si tadi, orang perempuan tadi itu apa sumbangsinya? Nah itu kan pertanyaan kan sebenarnya seperti itu. Kalau Susi si Alan itu jelas, ya kan sumbangsinya jelas. Ya kan Rudy Hartono, Lim Swee King, sumbangsinya jelas. Nah sekarang kita pertanyaannya, sumbangsinya Refli Harun ini apa? Sumbangsinya Anies Refli Baswedan Harun, apa? Pak. Pak Pol, sumbangsinya Refli Harun ialah untuk mengeluarkan Rizik Munarman dan para teroris yang ditangkap ini supaya bebas. Kan ini orangnya ini makar, teroris. Iya. Jadi dia juga termasuk dalam golongan itu, jadi dia harus dituntut. Karena dia salah satu pemikir yang untuk mensupport makar ini. Jadi Indonesia harus tegas. Kalau namanya Polsang telah memberi makan banyak orang-orang dan memang tujuannya untuk membangun Indonesia meskipun keras. Memang harus ada orang-orang seperti Polsang. Kalau tidak, dan Ahok. Kalau tidak Indonesia rusak. Kalau hanya mendengarkan Yusuf Kala, Amin Rais, Fadil Lison, dan Din Samsudin. Itulah kegagalan Indonesia. Memaksakan kehendak. Di tentara pun demikian. Oleh sebab itu, Pak Dudung kita support. Perbedaan yang tajam dari yang kalangan-kalangan lain itu bisa saja. Tetapi harus, karena juga dari segi angkatan, banyak yang sudah kadrun. Kita lihat aja terakhir panglimanya, Khilafah, Nurmantio. Jadi kita harus akuin mereka yang berani bersuara tegas meskipun berlawanan arah. Jadi objektivitasnya yang kita lihat. Refli Harun itu mencari panggung, cari makan dari YouTube tapi mensupport teroris. Waktu pertama si Rizik ditangkap dia bilang tidak pantas si Rizik ditangkap. Bagaimana si Rizik tidak bisa ditangkap? Dia itu makar, bahkan dia cuma dikenakan dengan pasal pembodohan terhadap vaksinnya di Rumah Sakit Bogor. Dia belum dikenakan dengan penistaan agama, belum dikenakan dengan pengrusakan airport dan lain-lain, belum dikenakan dengan pornografinya dengan wanita, saya lupa namanya, mesum. Jadi bagaimana ini yang dianggap pemimpin daripada ulama dan MUI bodoh luar biasa, membela orang-orang teroris, dan kalau disinggung sedikit minta Indonesia dibubarkan. Mereka harus dituntut.
Mereka semua makar. Jadi itu aja buat tambahan, Pak. Terima kasih. Nah, ini JNE juga sama ya, dituduh Tiki JNE membiayai Haikal Hasan dan FPI, tapi masih ngaku-ngaku netral ya, bingung juga ya. Tapi memang kemarin ketika dia bikin ada lowongan kerja itu, ada mitra JNE yang bikin lowongan kerja syaratnya harus Islam, kurirnya, wah ini kan geblek kan. Sebetulnya kurir ini mitranya JNE ini harusnya dilaporkan ya, karena ini adalah rasisme, tindakan SARA, syarat harus Islam, itu nggak boleh ya, kecuali kalau kerja di gereja, kerja di masjid, kerja di gereja ya syaratnya harus Kristen, kerja di masjid syaratnya harus Islam, ya kan, karena kan mengurus perkara agama. Tapi kalau kerjaan umum, pekerjaan yang publik, kalau di Belanda ini bisa masuk penjara ya, mitranya itu bisa dituntut habis-habisan bisa bangkrut ini, karena ada satu lembaga, saya lupa namanya di Belanda itu, ada satu lembaga itu LSM ya. Nah, tapi LSM ini powerful sekali ya. Anda kalau gara-gara Anda perempuan, gajinya kemudian lebih kecil daripada pria, Anda bisa nuntut lewat lembaga ini. Menang. Wah, Anda bisa dapat uang banyak itu. Karena kerugian moral. Wah, itu namanya kerugian moral itu tak terhingga kan. Nah, kalau Anda seorang imigran, terus Anda diperlakukan dengan tidak layak, Anda bisa datang ke LSM ini. Apa? Diskriminasi misalnya di jalan, Anda atau Anda diperlakukan dengan culas oleh kasirnya sebuah supermarket gitu kan. Anda bisa lapor ke LSM ini. Nah, kalau di Indonesia bahkan sudah diludahi, Cina diludahin aja, Anda pasrah, nggak bisa apa-apa. Ya kan? Misalnya tadi diskriminasi antar suku Batak tadi, pasrah, nggak bisa apa-apa. Nah, harusnya ini memang menjadi tugas kita semua, tugas untuk menjaga Indonesia. Kalau menjaga Pancasila, itulah sebabnya Pancasila ini penting sekali. Ya, bagaimana mengaplikasikan Pancasila. Kebetulan Ibu Sukma sudah mau ya tahun 2022, tapi kelamaan kalau 2022. Rasis dari Putri Indonesia. Kebetulan finalis Putri Indonesia ini, papanya itu adalah kakak kelasnya saya, Pak Pol. Oh, kenal ya? Ya, sangat kenal, dan waktu itu Tapi saya baru tahu lu ada orang Papua rasis loh. Nah, ini dia. Cuman tadi memang saya sempat baca sedikit artikel tentang Olva ini. Sepertinya dia itu ada menyimpan sedikit luka ya. Luka atas perlakuan dari kaum Chinese. Mungkin saya tidak begitu pasti itu, tapi saya akan coba nanti kontak Olva atau paling tidak juga ke papanya, karena beberapa bulan yang lalu tuh saya sempat ada komunikasi sama papanya. Dan pada saat waktu papanya sama-sama kita waktu masih di Fak-Fak di Papua, kami tuh hidup tuh seperti keluarga. Oh, Ibu Linda pernah tinggal di Papua ya? Aku kan kelahiran sana, Pak Pol. Oh. Jadi kemarin ini waktu kalau di bahas Surabaya, Papua lagi harusnya masuk ini ikutan ribut ini harusnya nih. Waktu kemarin siapa ya yang di rumah duka itu, kalau nggak salah Pak Michael Pak Michael itu apa sih sebutannya itu ya, Pak Malaikat itu ya? Pak Malaikat ya, Pak Malaikat. Nanya-nanya, terus saya bilang saya lahir di Papua. Terus loh nggak percaya, nggak tanya kok Papua kok putih gitu loh Pak Pol. Terus saya jawab, oh kebetulan saya lahir itu pas terang bulan. Saya bilang gitu. Lagi gerhana matahari. Tapi saya asal dari sana. Nah kebetulan papanya si Olva ini, Fak itu satu kampung dengan saya, satu kota dengan saya. Gitu. Jadi saya juga perlu tahu kenapa sampai Olva bisa bersikap seperti itu, Pak Pol. Mungkin nanti dari hasil kita bicara, saya bisa tahu ya apakah dulu pernah dapat perlakuan yang tidak sebetulnya boleh juga diundang ke Zoom. Ya, bisa. Nanti saya usahakan. Ya, wah seru itu kalau bisa. Jadi sekalian dia bisa klarifikasikan. Ya, kalau memang hatinya dia nggak seperti itu kan, itu membuat dia untuk mengklarifikasi, ya kan.
Apalagi dia dibully persis. habis-habisan itu kan di ini kan di Persis. Instagramnya dia kan. Ya, nah kebetulan karena papanya tuh teman baik, kakak kelas gitu loh. Dan kita hidup sangat baik ke keluarga. Kalau di Papua tuh kekeluargaan tinggi, Pak Pol. Ya, iya makanya itu seperti heran di sekali Jakarta. karena setahu saya banyak orang Tionghoa menikah sama orang Papua loh. Yes, betul. Jadi Bukan seperti itu di sangat sini. aneh sekali dan tidak ada penolakan. Bahkan teman-teman saya yang di Ambon itu banyak yang istrinya orang Papua. Betul, betul. Nah, setelah saya baca artikel ini, wah ini sepertinya saya harus cari informasi lebih detail ya, Pak Pol. Karena mungkin ada sesuatu yang mengganjal sampai dia tuh bereaksi seperti itu. Nah, kalaupun itu ada sesuatu yang tidak benar, saya akan undang coba ke channel Pak Pol dan dia klarifikasi kan Pak Pol. Gitu. Karena memang orang Papua tidak seperti itu. Kami di sana itu hidup rukun gitu loh Pak Pol. Ya, makanya aneh. Tapi kok namanya udah bukan, namanya ada bau-bau Alhamid apa-apa gitu tadi ya, namanya itu ya? Ya, karena katanya papanya tuh mungkin punya punya opanya atau siapanya, pokoknya tuh dari Yaman. Oh. Gitu. Ya. Jadi dia seperti agak blasteran gitu ya. Ya, karena bagi saya begini Pak Pol, kalau dia ini pernah jadi finalis Putri Indonesia 2015 ya, yang namanya juga Putri Indonesia, berpegang kepada apa? Kepada pasti Pancasila gitu. Iya, ya, harus. Pak Pol. Harus. Jadi wajib itu. Bukan hanya menyandang. Karena dia kan merepresentasikan Indonesia kan, merepresentasikan wajah persis. Indonesia dan wajah daerah yang dia wakili. Ya, makanya sangat tidak boleh bersikap rasis. Nah, segala sesuatu yang tidak benar harus diluruskan. Nah, jadi saya akan coba besok kontak papanya, apakah saya bisa berbicara dengan Ulfa. Dan kalau beliau bersedia, saya akan undang ke channelnya Pak Pol. Ya, ini banyak yang mau nanya gitu. Sekalian klarifikasi, bagus juga tuh. Kalau memang hati dia nggak ke sana, kalau bisa klarifikasi itu malah jadi bagus. Apalagi channel kita kan banyak yang nonton kan. Betul. Jadi ya sebagai orang Papua juga agak sedikit terusik saya, Pak Pol agak terusik. Iya, karena ini aneh. Langsung saya kirim ke Pak Markus Haluk loh. Terus Pak Markus Haluk, wah dia saja sama orang Papua rasis, dia bilang begitu. Dia aja tidak suka orang Papua loh. Malah Putri Papua kok tidak suka orang Papua. Pak Paul, mohon izin bicara Pak. Ya. Sebentar, sedikit aja. Pak Paul. Silakan Pak Santiamer. Bu Linda, terima kasih atas informasinya Bu ya. Jadi kalau saya sih, bukan bilang radikal, saya nggak peduli. Ini orang harus dikasih pelajaran. Dia soal minta maaf, monggo. Tetapi dia harus menanggung akibat perbuatannya. Jadi kita ini nggak tinggal diam. Kita minta itu orang tidak diterima atau tidak dimasukkan menjadi calon dari apa Indonesia. Kita minta itu kepanitiaannya nanti resmi. Supaya dia tahu, mudah-mudahan dia dengarin. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Bu Linda. Iya. Pak Santiamer ya, saya akan coba nanti hubungin, mudah-mudahan bisa supaya ini harus dibereskan karena bawa-bawa nama Papua juga saya juga terusik nih Pak. Ya. Karena sebetulnya orang Papua kita nggak ada yang begitu. Saya belum pernah dengar orang Papua rasis soalnya baru ini tiba-tiba baru ini aja saya kaget itu tadi pagi dikirim para Jauti. Saya melek bangun tidur, waduh, apalagi ini. Iya. Padahal orang Papua kan baik ya Pak Pute ya. Buktinya kan Ibu Linda baik toh Pak Pute. Iya, makanya teman-teman kita orang Papua nggak ada loh. Waktu saya kuliah teman saya orang Papua semua. Geng kita itu teman-teman geng Papua semua. Makanya nggak ada yang begitu. Orang Timor Leste, orang Papua, orang Manado. Dan makanya ini aneh buat saya, cukup aneh gitu loh. Kita coba undang Pigai juga Pak kemari. Ada dia, ada si Pigai. Kita undang berdua. Pigai nggak maunya dibayar, mau dibayar 2.000 euro. Saya bilang edan kamu, saya bilang dasar lu pengkhianat bangsa lu. Mau bicara sukumu sendiri saja, mau bicara etikmu sendiri aja kamu nggak berani, mintanya dibayar. Dasar manusia bayaran, rendah sekali kamu, saya bilang sama Pigai, saya omelin itu.